Perkenalkan, nama saya Iklima Fatia Prima Rozerman dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Tepatnya di Diploma 3 Gizi Reguler A. Di sini saya akan menjelaskan video tentang analisis total plate count terhadap bahan makanan, dan saya mengambil jurnal yang berjudul Analisis Total Plate Count atau TPC Mikroba pada ikan asin kakap di Kota Sorong, Papua Barat. Jurnal ini ditulis oleh Sukmawati Fatimah Hardianti. Produk ikan asin di Indonesia termasuk produk yang diminati oleh masyarakat Indonesia sebab memiliki cita rasa yang khas dan tahan lama. Ikan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yang mana kandungan asam-asam aminonya berkisar antara 1-29%. Sebagaimana tubuh manusia memerlukan banyak protein, produk ikan asin sangat mudah didapatkan baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Salah satu produk perikanan yang beredar di Kota Sorong dan diminati oleh masyarakat ialah ikan asin yang telah dikeringkan, di antaranya ikan asin kakap. Mengingat hal tersebut, maka produk pangan dalam hal ini ikan kakap harus aman untuk dikonsumsi oleh konsumen agar terhindar dari pengawet, bahan kimia yang tidak dianjurkan seperti formalin, serta jumlah mikroba pada produk pangan tersebut tidak melebihi batas maksimum standar nasional Indonesia. Beberapa jenis mikroba yang ditemukan pada ikan asin telah dilaporkan, diantaranya adalah Staphylococcus aureus, kelompok coliform, dan Clostridium spp. Selain itu juga didapatkan Escherichia coli, Fecal streptococci, Staphylococcus aureus, Salmonella, dan lain-lain. Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya, bahwa informasi kelayakan produk ikan asin di Kota Sorong dinyatakan masih minim atau belum terdapat mengenai informasi tersebut, khususnya jenis ikan asin kakap. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis total plate count mikroba pada ikan asin kakap di Kota Sorong sehingga dapat dijadikan sebagai referensi tentang layak atau tidaknya mengkonsumsi sebagai produk ikan asin yang tersebar di Kota Sorong. Pada penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA UNM pada bulan Februari sampai April tahun 2018. Jenis sampel merupakan ikan asin kakap batu yang telah dikeringkan. Lalu selanjutnya ada tahap pengumpulan sampel. Sampel ikan asin kakap dengan jenis kakap batu diambil secara random di 3 titik pada Pasar Remu, Kota Sorong dan diberi kode sampel LG, sampel KS, dan sampel KB. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik putih. Lalu ada tahap pembuatan media. Pembuatan media nutrien agar dibuat sebanyak 39 gram dalam 1000 ml Aquades, kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu yang pertama ada tahap pengenceran. Sampel ikan asin kakap batu masing-masing ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam 10 ml larutan NaCl fisiologis lalu dihomogenkan dengan menggunakan vortex. Kemudian mengambil 1 ml sampel ke dalam faktor pengenceran 10⁻⁻1 dan menghomogenkannya. Selanjutnya memasukkan sampel 1 ml dari faktor pengenceran 10⁻⁻1 ke faktor pengenceran 10⁻⁻2 dan melakukan hal yang sama pada faktor pengenceran 10⁻⁻3. Faktor pengenceran 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, dan 10⁻⁻3 masing-masing berisi larutan NaCl fisiologis sebanyak 9 ml. Setelah itu ada tahap isolasi. Tahap isolasi dilakukan dengan menggunakan metode tuang yaitu 0,1 ml untuk tiap faktor pengenceran yang dituang ke dalam cawan sebelum diberi media nutrien agar. Isolasi mikroba dari sampel ikan asin kakap batu dilakukan secara duplo dengan faktor pengenceran 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, dan 10⁻⁻3. Setelah itu, sampel diisolasi dan diinkubasi pada suhu ruang 25-27 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu yang selanjutnya ada tahap pengamatan. Koloni mikroba yang tumbuh pada tiap cawan sampel dihitung dengan menggunakan koloni counter. Jumlah koloni mikroba yang dianalisis ialah
rentan jumlah antara 30-300 koloni. Jika jumlah koloni tiap sampel lebih dari 300, maka dikategorikan turbidimetri. Lalu selanjutnya analisis data. Jumlah koloni forming units per gram. Untuk setiap sampel Lg, sampel Kb, dan sampel Ks dianalisis atau dihitung dengan menggunakan rumus koloni forming units, yaitu jumlah koloni dibagi faktor pengenceran dikali 1 per faktor pengenceran 10 pangkat 1. Lalu selanjutnya hasil analisis total plate count mikroba pada ikan asin kakap batu yang beredar di pasar Remu Kota Sorong dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada faktor pengenceran 10 pangkat minus 1 sampai 10 pangkat minus 3 tidak dilakukan analisis data sebab jumlah koloni tiap sampel melebihi ambang batas maksimum standar perhitungan analisis total plate count, yang mana batas maksimumnya ialah 300 CFU per gram, sedangkan faktor pengenceran 10 pangkat minus 6 jumlah koloni tiap sampel tidak mencapai batas minimum, yang mana batas minimumnya ialah 30 CFU per gram. Sebaran jumlah koloni tiap sampel dan tiap faktor pengenceran menunjukkan adanya keragaman data yang seragam dan sesuai prinsip faktor pengenceran, yang mana semakin tinggi faktor pengenceran maka semakin rendah jumlah koloni mikroba atau faktor pengenceran berbanding terbalik dengan jumlah koloni mikroba. Sesuai hasil data total plate count mikroba pada ikan asin jenis kakap batu yang berasal dari pasar Remu Kota Sorong dari ketiga sampel yakni sampel Lg, sampel Kb, dan sampel Ks dengan faktor pengenceran masing-masing 10 pangkat minus 4 dan 10 pangkat minus 5 menunjukkan bahwa koloni dalam satuan CFU per gram melewati batas maksimum sesuai standar nasional Indonesia. Batas maksimum angka lempeng total ALT atau total plate count mikroba pada ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, dan ensinodermata yang dikeringkan dengan atau tanpa garam maksimum 1 kali 105 CFU per gram pada suhu 30 derajat Celcius dalam kurun waktu 72 jam. Prinsip pengawetan ikan dengan teknik penggunaan garam dan pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam tubuh ikan agar menekan atau meminimalisir jumlah mikroba atau mengurangi mikroba pada ikan asin tersebut. Namun hasil awetan dengan teknik penggaraman dan pengeringan juga dapat tercemari mikroba sehingga jumlah koloni melewati batas maksimum sesuai standar nasional Indonesia. Penyebab cemaran mikroba pada bahan pangan dapat disebabkan karena jumlah awal mikroba pada ikan mempengaruhi jumlah mikroba selanjutnya sehingga akan meningkatkan jumlah cemaran mikroba pada produk hasil perikanan. Selain itu juga dipengaruhi oleh lama penyimpanan sebelum dipasarkan ataupun waktu pemasaran yang terlalu lama. Faktor lainnya disebabkan karena rendahnya sanitasi dan higienitas pada proses pengolahan dan tempat pemasaran. Pengolahan juga menjadi faktor yang mempengaruhi cemaran mikroba pada ikan seperti halnya jika pencucian ikan sebelum diasinkan dan dikeringkan menggunakan air yang tidak higienis atau tercemar oleh mikroba. Selain itu dapat pula dipengaruhi oleh kesegaran ikan tersebut sebelum diawetkan. Ketebalan ikan garam yang digunakan perlu diperhatikan tingkat kemurniannya, kepekatan, dan kehalusan garam tersebut. Proses pengeringan dan penyiangan untuk meminimalisir lalat hingga pada ikan di saat proses pengeringan atau takaran penggaraman dan waktu lama penggaraman pada saat proses penyiangan juga perlu diperhatikan dan sesuai standar pengawetan. Cemaran mikroba pada produk hasil perikanan seperti ikan asin juga dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya debu saat proses pengolahan berlangsung, dari saluran pernafasan manusia maupun hewan, dan tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan hasil olahan ikan asin yang baik adalah kondisi tempat penyimpanan yang bersifat kering, sejuk, dan memiliki ventilasi yang baik. Tentunya ikan asin tersebut harus dalam kemasan tertutup agar tidak dihinggapi lalat, yang mana lalat merupakan salah satu sumber cemaran mikroba.
Berdasarkan hasil analisis data total plate count mikroba pada ikan asin kakap batu berturut-turut pada faktor pengenceran 10 pangkat minus 4 dan 10 pangkat minus 5, mulai dari sampel LG memiliki jumlah koloni 2,36 kali 107 CFU per gram, sampel KB 1,84 kali 107 sampai 5,9 dikali 107 CFU per gram, dan sampel KS memiliki jumlah koloni 2,06 dikali 107 sampai 6,7 dikali 107 CFU per gram. Melihat kondisi tersebut, pasar remu dapat dikategorikan kondisi higienisnya sangat rendah. Hal ini diduga karena proses penjualan di pasar dalam kondisi terbuka serta penggunaan kemasan yang tidak higienis sehingga mudah dihinggapi lalat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ikan asin kakap pasar remu tidak layak konsumsi sebab jumlah angka lempeng total atau ALT melewati batas maksimum standar nasional Indonesia. Hal ini perlu diatasi salah satunya dengan meningkatkan sanitasi dan higienitas lingkungan pengolahan serta lama penyimpanan ikan asin perlu dievaluasi. Melalui adanya penelitian ini, maka perlu lebih lanjut dilakukan eksplorasi analisis cemaran mikroba, kimia, dan fisik pada seluruh produk hasil perikanan khususnya di Kota Sorong. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mikrobiologi pangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.